我有一剑。和勾结妖魔者，别杀我！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Season atau Alchemy Supreme episode 100 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan terkejutnya dua orang praktisi Istana Roh Api melihat kedatangan Subaitian. Mereka berdua juga langsung menggunakan sebuah formasi untuk menekan ular naga es yang sudah dirasuki oleh Ling Er sebelumnya. Setelah berhasil menekan ular naga es, dua orang praktisi Istana Roh Api berniat membantai Subaitian yang sudah membunuh rekan mereka. Akan tetapi niatan tersebut gagal karena King Subaitian bergerak cepat untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Pada akhirnya King Subaitian berhasil membunuh satu praktisi Istana Roh Api dengan begitu mudah. Melihat satu orang rekannya mati sontak membuat satu praktisi Istana Roh yang lain ketakutan dan berencana melarikan diri. Akan tetapi dengan cepat King Subaitian mencegat praktisi ini agar dia tidak bisa kabur. Praktisi Istana Roh Api memberikan ancaman dengan berkata jika Subaitian berani berurusan dengan Istana Roh Api, maka Subaitian akan mendapatkan masalah besar. Akan tetapi King Subaitian sama sekali nggak takut karena baginya setiap orang yang sudah bersekongkol dengan iblis maka mereka semua harus dibunuh. Mau tidak mau praktisi Istana Roh Api harus menggunakan kekuatannya untuk melawan King Subaitian. Bahkan ketika dia sudah dalam keadaan terpojok, praktisi ini melepaskan formasi yang mengikat ular naga es dengan harapan ular tersebut akan menyerang King Subaitian. Benar saja, ular naga es yang sudah tidak dirasuki oleh Ling Er langsung melakukan serangan kepada King Subaitian. Mau tidak mau Bang MC harus menggunakan sebuah formasi pedang untuk menekan sekaligus membunuh ular tersebut. Keberhasilan Subaitian membunuh ular naga es sontak membuat Pak Tua Ji, Yoyu, dan Nona Melujo merasa senang. Sementara di saat yang sama praktisi Istana Roh Api semakin ketakutan setelah menyaksikan langsung kekuatan King Subaitian. Kematian ular naga es tentu saja menyisakan sebuah inti monster. Dengan cepat Subaitian langsung mengambil inti monster dari ular naga es tersebut. Bang MC juga tampak langsung turun dan bersiap untuk membunuh praktisi Istana Roh Api. Terlihat praktisi tersebut memohon ampunan kepada Subaitian dan bersedia memberikan informasi apapun jika Subaitian tidak membunuhnya hari ini. Karena King Subaitian tidak mengetahui keberadaan dari Tian Sui, jadi dia bertanya kepada praktisi Istana Roh Api di manakah keberadaan Tian Sui pada saat ini. Sambil ketakutan praktisi tersebut menjawab kalau Tian Sui berada di kolam langit yang berada di puncak gunung. Setelah memberikan informasi kepada Subaitian, praktisi Istana Roh Api tampak ingin kabur, akan tetapi Subaitian langsung menyerang praktisi tersebut hingga membuatnya tewas di tempat. Kesadisan King Subaitian ini sebagai bentuk balasan dendam karena Istana Roh Api sudah banyak membunuh rakyat yang tidak bersalah.
Kematian dari beberapa orang praktisi Istana Roh Api juga membuat Pak Tuaji sedikit khawatir kalau nanti Subetian akan mendapatkan masalah di lain waktu. Akan tetapi King Subetian masih begitu santuy dan bahkan akan meladeni semua orang dari Istana Roh Api jika mereka semua mencari Subetian. Di saat yang sama Subetian juga berkata kalau puncak gunung sangatlah berbahaya, jadi dia dan Pak Tuaji harus berpisah di tempat ini. Pak Tuaji pun bisa memaklumi perkataan Subetian. Dia juga mengundang Subetian untuk mengunjungi Kekaisaran Xingluo jika memang nanti Subetian memiliki waktu luang. Pak Tuaji juga berjanji akan menjadi tuan rumah yang baik jika memang Subetian nanti pergi ke tempat tinggalnya. Setelah King Subetian dan Nona Melujo melanjutkan perjalanan, Yoyu mulai bertanya-tanya siapakah identitas Subetian sebenarnya. Dia begitu heran dengan umur Subetian yang masih begitu muda tapi sudah mempunyai kekuatan yang di luar Nurul. Pak Tuaji sendiri menganggap Subetian adalah seorang jenius yang sangat berbakat, dan yang paling membuat Pak Tuaji geleng-geleng kepala adalah Subetian sama sekali nggak takut dengan Istana Roh Api yang dikenal kejam. Beberapa saat kemudian, King Subetian dan Nona Melujo sudah sampai di depan kolam langit. Tepat di tengah kolam langit ada sebuah bunga teratai yang menjadi tempat tinggal bagi Tiansui. Karena Tiansui sudah mereka temukan, maka Nona Melujo bertanya apakah Subetian yakin bisa menaklukkan Tiansui yang dikenal cukup kuat. Dengan penuh percaya diri, Subetian meminta Nona Melujo untuk menunggunya di sini, sementara dia akan berusaha menaklukkan Tiansui. Tapi tiba-tiba saja Subetian melihat kedatangan seseorang yang membuatnya segera menarik Nona Melujo untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ternyata Nona Melujo mengenal orang tersebut yang merupakan seorang praktisi sapi kejam yang berada di daftar peringkat keempat Raja Perang Kekaisaran Xingluo. Diketahui praktisi sapi ini sangatlah kejam dan selalu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Praktisi sapi juga datang ke kolam langit karena memang mengincar Tiansui yang dicari oleh banyak orang. Kedatangan praktisi sapi juga membuat Tiansui terbangun dari tidur. Di saat yang sama praktisi sapi berencana menaklukkan dan menyempurnakan Tiansui agar kultivasinya berkembang semakin tinggi. Melihat kedatangan praktisi sapi tentu saja membuat Tiansui langsung melakukan serangan demi serangan. Akan tetapi praktisi sapi masih bisa menahan serangan tersebut dan berkata dia sepenuhnya akan menaklukkan Tiansui di tempat ini. Praktisi sapi juga langsung mengeluarkan sebuah artefak yang membuat Tiansui tidak bisa kabur. Selain itu dia juga menggunakan formasi bendera untuk sepenuhnya membuat Tiansui tidak berdaya. Sementara itu di saat yang sama Subetian dan Nona Melujo masih mengawasi situasi dan memasang siasat kapan mereka akan bergerak. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Waduh, nggak terasa juga ya Alchemy Supreme atau Dao Zizun ini udah nyampe episode 100. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.